Pernahkah kamu membayangkan bahwa seluruh hidupmu, karirmu, bahkan keamanan keluargamu bisa berubah drastis hanya dalam hitungan detik, hanya karena satu kalimat yang terucap di depan kamera? Kita sering mendengar istilah, jejak digital itu kejam, tapi seringkali kita baru benar-benar memahaminya ketika melihat seseorang jatuh tersungkur karenanya. Kita mengetahui bersama kasus yang baru saja terjadi pada konten kreator bernama Resbob. Kasus ini bukan sekedar berita rasisme biasa, ini adalah cermin besar bagi kita semua. Hari ini kita tidak akan menghakimi personalnya, tapi kita akan duduk bersama untuk membedah kenapa ini bisa terjadi. Dan yang paling penting, bagaimana agar kita tidak menjadi korban dari lisan kita sendiri di masa depan. Selamat datang kembali di Ras Studio. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah fenomena komunikasi publik, membedah kasus yang sedang hangat, kasus Resbob. Bukan dengan kacamata gosip, tapi dengan kacamata etika. Kita akan belajar sebuah konsep sederhana bernama teori mikrofon yang mungkin bisa menyelamatkan kita dari masalah besar di kemudian hari. Bagi teman-teman yang mungkin terlewat, mari kita rekap sedikit apa yang sebenarnya terjadi. Kasus ini bermula dari seseorang konten kreator bernama Dimas Firdaus atau yang dikenal sebagai Resbob. Dalam sebuah sesi live streaming yang seharusnya menjadi momen interaksi seru dengan penonton, terlontar ucapan-ucapan yang dinilai sangat ofensif. Ucapan tersebut menyinggung SARA, secara spesifik, menghina masyarakat Sunda dan supporter Persib Bandung ataupun Viking. Lalu apa dampaknya? Dampaknya tentu saja sangat eksplosif. Potongan video itu viral dalam hitungan jam. Kemarahan publik tidak tertahankan. Rumah kediaman Resbob di Bandung didatangi massa yang menuntut pertanggungjawaban. Situasi yang awalnya hanya kata-kata di layar berubah menjadi ancaman fisik dan kericuhan di dunia nyata. Singkat cerita, Resbob melarikan diri, namun akhirnya berhasil diamankan oleh pihak kepolisian. Sekarang, ia menghadapi ancaman hukuman serius di bawah Undang-Undang ITE. Tentunya hukuman penjara akan menanti, dan sanksi sosial sudah pasti terjadi. Pertanyaannya, kenapa? Kenapa seseorang bisa merasa aman mengucapkan hal seberbahaya itu di ruang publik? Untuk memahami ini, kita perlu meminjam sebuah konsep etika yang mungkin sudah sering kalian dengar dari masa kecil. Bukan dari buku filsafat tebal, tapi dari film Spider-Man, garapan Sam Raimi. Teman-teman pasti ingat dengan adegan ikonik saat Paman Beck berbicara serius pada Peter Parker di dalam mobil. Dengan tatapan tajam, beliau mengucapkan kalimat legendaris, "With great power, come great responsibility." Di balik kekuatan yang besar, ada tanggung jawab yang besar. Remember, with great power comes great responsibility. Mungkin akan terdengar klise, tapi coba kita bedah dalam konteks digital. Di film itu, Peter Parker awalnya menggunakan kekuatan laba-laba bukan untuk menolong orang, tapi untuk pamer dan mencari uang di arena gulan. Dia punya kekuatan, tapi dia mengabaikan tanggung jawabnya. Lalu apa akibatnya? Akibatnya sangat fatal. Dia kehilangan orang yang dia sayangi karena kelalaiannya sendiri. Sekarang, bayangkan media sosial adalah jaring laba-laba itu. Zaman dulu, kalau kita marah di kamar, suaranya hilang di telan tembok. Tapi hari ini, saat kita menekan tombol live ataupun pause, kita sebenarnya sedang mengaktifkan kekuatan super. Kita bisa menjangkau ribuan orang di Bandung, Jakarta, bahkan luar negeri dalam hitungan detik. Dan itulah namanya great power. Masalahnya, otak kita sering tertipu karena kita menatap layar HP ataupun monitor di kamar yang sepi. Kita merasa sedang dalam ruang privat. Kita merasa intim. Ilusi inilah yang berbahaya. Kita lupa bahwa mikrofon kita sedang menyala dan terhubung ke jutaan telinga. Dalam etika publik, terdapat prinsip semakin besar jangkauan suaramu, semakin besar pula beban tanggung jawab yang kamu pikul. Resbob dan mungkin banyak dari kita lupa bahwa kita sedang memegang mikrofon raksasa itu. Kita bicara seenaknya seolah sedang mengobrol di warung kopi dengan teman dekat, padahal kita sedang berorasi di depan publik yang beragam. Jika kita bedah kasus Resbob dengan kacamata Paman Ben tadi, kita melihat dua kegagalan utama yang dialami Resbob. Yang pertama adalah kegagalan imajinasi. Resbob gagal membayangkan bahwa di balik angka-angka viewers itu ada manusia nyata, ada orang Sunda, ada pendukung Persib,
dan ada keluarga yang punya harga diri. Sama ketika Peter Parker membiarkan perampok lari, dia tidak membayangkan dampaknya. Ketika ResBob melontarkan kata rasis, dia juga tidak membayangkan bahwa jaring digitalnya akan membelit lehernya sendiri. Ketika kita gagal melihat manusia di balik layar, empati kita mati. Dan saat empati kita mati, kata-kata kasar terasa mudah sekali keluar. Kedua, kegagalan mengelola kuasa. Memiliki followers adalah bentuk kekuasaan. Etika mengajarkan bahwa kekuasaan tidak boleh digunakan untuk menindas, dan itulah yang disebut sebagai abuse of power. Ketika ResBob menggunakan platformnya untuk rasisme, dia menyalahgunakan mikrofonnya bukan untuk menghibur, tapi untuk melukai. ResBob menyalahgunakan mikrofonnya. Ia menggunakan kekuatan platformnya untuk tujuan yang destruktif, memecah belah dan menghina, daripada konstruktif, menghibur, mendidik, ataupun menyatukan. Jadi, ResBob harus belajar dari channel ini, dari cara membangun konten yang konstruktif. Dan ResBob harus menonton video ini agar memahami konsep etika komunikasi publik. Ingat, di dunia nyata, kita bukan Spider-Man, kita bukan superhero. Kita tidak bisa berayun lari ke gedung lain saat masalah datang. Jejak digital dan hukum itu nyata, seperti nasihat Paman Ben. Kekuatan tanpa tanggung jawab hanya akan melahirkan kekacauan. Jadi, apa yang bisa kita bawa pulang hari ini? Apakah kita harus berhenti berbicara di media sosial? Tentu saja tidak. Mari kita jadikan HP di tangan kita ini seperti kostum Spider-Man. Gunakan untuk menyebarkan hal baik. Atau minimal, jika kita tidak bisa menyebarkan hal baik, setidaknya jangan gunakan untuk menyakiti orang lain. Sebelum mengetik komentar pedas atau melontarkan ucapan saat live, tanyakan pada diri sendiri dengan prinsip cermin tadi. Jika orang lain mengatakan hal ini tentang ibu saya, suku saya, atau kebanggaan saya, apa saya akan terima? Jika jawabannya tidak, maka berhentilah, tarik napas, dan hapus tulisan itu. Kasus ResBob adalah pengingat mahal bagi kita semua, bahwa kebebasan berpendapat tidak pernah berarti kebebasan untuk menghina, bahwa di era digital ini, kecerdasan jempol dan lisan harus setara dengan kecerdasan otak. Terima kasih sudah menonton dan belajar bersama hari ini. Bagaimana menurut kalian? Seberapa sulit menahan emosi saat kita online? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like jika video ini bermanfaat dan subscribe untuk pembahasan menarik lainnya. Sampai jumpa.